tadi, nah tadi kan ada kode tuh 002, 002, 004, demikian juga ada dimasukkan di sini ya, kode itu ya. Nah ini ada deskripsinya, jadi ada kode, ada deskripsinya, gitu. Jadi kode-kode ini nanti dimasukkan di activities ini. Ya. Nah, rekan-rekan mungkin juga tahu ada namanya accountability mapping, bisa pakai RACI, ARCI, ARCESI, silakan pakai apa saja. Mau pakai apa saja silakan. Jadi accountability mapping itu pada intinya sebenarnya ingin memetakan siapa yang bertanggung jawab terhadap proses ini. Tujuan dari accountability mapping kan adalah memetakan. Setelah kita petakan di sini, ya kan? Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap ini? Siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Ya. Kalau ada proses-proses ini, lalu siapa yang bertanggung jawab? Apa bentuk tanggung jawabnya? Nah, bentuk tanggung jawabnya itu kalau pakai RACI model, itu berarti R itu responsible. A itu accountable, C itu consulted, I itu inform. Ya, jadi ini pakai RACI. Ya, nah disinilah nanti ada nama-nama jabatannya nih. Ada maintenance supervisor, ada maintenance planner, ada purchasing agent dan segala macam. Jadi kalau ada bisnis proses ini, siapa yang menjadi siapa yang responsible, siapa yang accountable. Ya, tentu namanya informasi semakin detail semakin bagus, Pak. Tapi kan kita juga lihat kebutuhan ya, lihat resources kita juga gitu loh. Karena gini, contoh informasi jalan ya. Kita bilang jalan itu Jalan Sudirman, gitu kan? Kalau Jalan Sudirman itu kan 3 kilo, Pak, bisa 5 kilo ya. Rumahnya di mana? Jalan Sudirman gitu. Waduh, Pak, kalau nyari rumah di Jalan Sudirman itu kan nggak ngerti ya kan? Bisa 3-4 kilo. Nah, tentu dikasih informasi lebih detail. Kalau di Sumatera Utara itu Jalan Jamin Ginting itu, Pak, berapa ratus kilo gitu ya kan. Maka dulu kalau zaman di Bekasi atau di itu dikasih kilometer, ya kan? Betul nggak, Pak? Jalan Sudirman, kilometer 1. Jalan Jamin Ginting, kilometer 30. Wah, tapi kalau cuma dapat informasi kilometer 30, Pak, nyari rumah itu juga masih repot ya, Pak. Nah, kilometer 30 lalu dikasih nomor. Jadi nanti per kilometer nomornya 1 lagi, per 3 nomornya 1 lagi. Ya kan gitu. Nah, berarti ya sama, alamat kita juga sama ya. Alamatnya di mana? Jawa Barat. Waduh, nyari di Jawa Barat itu di mana ya kan? Di Bekasi. Nah, Bekasinya mana sendiri? Kota atau kabupaten? Oh, kota. Loh, kotanya di mana? Oh, berarti makin kecil, makin detail, makin detail, makin detail. Tentu sebagai sebuah kode, semakin detail, tentu semakin baik, ya. Gitu. Tapi sesuai dengan kebutuhan ya nanti ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau bicara baik, ya tentu semakin detail, semakin baik. Karena semakin agile nanti, semakin gampang kalau ada perubahan, perubahannya detail. Demikian. Terjawab, Pak Surya? Oke, terima kasih. Ya, Pak Surya sudah mau jawab. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang lain, Bapak Ibu? Ini sebenarnya sangat basic ya. Jadi kita bicara performance management di era disrupsi, kita benar-benar membedah secara basic. Ya. Infrastrukturnya setelah tadi ada business process mapping, lalu ditambahin orangnya, siapa penanggung jawab. Inform. Jadi sesuai dengan namanya, berarti kalau responsible itu orang yang mengeksekusi, orang yang menjalankannya. Accountable itu biasanya atasannya. Ya, atasannya. Jadi ini eksekutornya, ini orang yang menanggung jawabi gitu ya. Ini karena bahasa Indonesia itu agak susah ya. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya accountable itu tanggung gugat. Oh, oke.
Terbayang ya, artinya Ya. bahwa satu yang disebut tanggung jawab, accountable itu tanggung gugat. Jadi siapa yang digugat itu yang accountable. Gitu. Ya, terjemahannya gitu, tanggung jawab dan tanggung gugat. Nah, tentu kalau ada sebuah proses, misalnya tadi proses membuat telur dadar ya. Telur dadar siapa yang accountable? Yang C, misalnya di sini membuat telur dadar. Siapa yang accountable, siapa yang responsible? Tentu kokinya ya. Iya, chefnya. Chefnya itu. Ya kan? Ya. Accountable siapa? Supervisornya. Supervisornya. Karena kalau nanti ada masalah, mana supervisornya? Mana atasannya? Benar nggak? Iya. Karena dia yang digugat gitu. Ya, itu yang accountable. Lalu ada konsultan. Nah, konsultan itu oh ini sebaiknya begini nih, ini terlalu lama ini minyaknya terlalu banyak nih, gitu kan? Itu yang tapi dia tidak melakukan gitu loh. Kerjanya hanya memberikan masukan-masukan ya. Kan ada orang yang begitu ya, gitu, memberikan masukan-masukan. Berarti Lalu konsultan orang lain lagi ya Pak Damarnya? Orang lain lagi. Jadi ini orang-orang yang berbeda. Ini tadi orang yang berbeda. Ya, bisa juga AR ini ya, ada AR, bisa jadi accountable responsible. Ya, bisa juga. Ada beberapa proses yang accountable responsible. Tapi mungkin bisa jadi kalau organisasi cuman dia sendiri, ya semuanya ini dia pegang. Tapi kan sebenarnya dia itu kan menjalankan peran beda-beda ya. Sebagai owner di sini, benar nggak? Namanya Damaruchi, owner, gitu kan? Sebagai manajer accounting, namanya Damaruchi, benar nggak? Yeah. Sebagai manajemen produksi, namanya Damaruchi. Benar nggak? Yeah. Tadi di sini kan ada bisnis prosesnya, benar nggak? Yeah. Nah, pada saat dimasukkan orangnya, ya nggak apa-apa, jabatannya masih dirangkap-rangkap, nggak ada masalah, benar nggak? Nah, nanti pada saat kita organisasinya membesar, bisa jadi tugas sebagai manajer produksi saya berikan kepada orang lain. Yang saat ini dirangkap oleh Damaruchi diberikan kepada yang lain. Kira-kira begitu. Jadi, organisasi kecil, oh saya nggak perlu nih kayak gini, gitu kan. Nah, jangan. Kalau pengen besar, ya sudah harus mulai belajar nih. Ya, membuat struktur organisasi. Walaupun semuanya dirangkap, Pak. Dari atas sampai ke office boy, namanya sama. Ya rapopo. Nggak apa-apa gitu. Tapi kita sudah harus memahami dulu manajemen organisasi. Biasanya auditor itu kalau yang sifatnya organik dimasukkan. Tapi kalau yang cuma sesekali aja itu kan orang luar ya. Oh, Internal auditor itu bisa jadi konsultan. Inform itu bisa jadi bagian lain, bagian accounting di inform gitu ya. Kan jumlah telur yang dimasak itu kan nanti harus dihitung sama bagian accounting biaya kan? Ya, ya. Akuntansi persediaan, akuntansi biaya, ya kan? Udah lama sekali saya nggak ngurusin itu ya. Kalau dulu audit biaya, ya kan, accounting persediaan dan segala macam.